Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar semua? Baik? Alhamdulillah. Ya. Masih semangat ya? Kita teruskan kajian kita. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang apa, Mas? Terapi psikologi dengan metode taubat dan maaf. Ya, aplikasi terapi melalui taubat dan maaf ya. Gitu ya? Iya. Iya. Kita tahu bahwa seiring dengan kompleksitas permasalahan sebagai implikasi dari semakin pesat dan majunya ilmu pengetahuan teknologi. Di satu sisi sains teknologi itu membawa kemudahan-kemudahan, tetapi juga membawa efek-efek negatif. Di antaranya adalah kecanduan HP-nya itu, terus hedonisme, terus melunturnya nilai-nilai yang ada di masyarakat, kan kayak pornografi, pornoaksi, dan naiknya kriminalitas. Nah, persaingan hidup semakin ketat. Saya lihat banyak orang sekarang stres, depresi, resah, gelisah, dan bahkan sebagian yang tidak kuat imannya akhirnya bunuh diri, gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi peluang dan sekaligus peran penting daripada agama sebagai penentram hati, penyejuk jiwa, syifa, sebagaimana yang ada di Al-Quran, bahwa di Al-Quran itu juga bisa menjadi obat penawar bagi khususnya penyakit-penyakit jiwa khususnya, dan umumnya penyakit jasmani. Nah, terkait dengan terapi melalui taubat dan maaf. Apa itu taubat? Taubat yatubu taubatan, kembali pada yang benar, yang baik, pada Allah, ke jalan yang baik yang diridhoi oleh Allah. Nah, di dalam taubat itu mensyaratkan ada satu kesadaran bahwa dia telah berbuat dosa, berbuat jelek, sehingga ada penyesalan. Nah, wes sadar, menyesal telah berbuat itu dan tidak ingin mengulang kembali hal yang sama. Ini yang kedua. Pada saat dia sudah menyesal dan tidak ingin mengulang kembali, akhirnya diikuti dengan hal-hal yang baik sebagai wujud taubatan nasuha, sehingga kebaikan itu bisa menutup kepada kejelekan. Al hasanatu yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan itu bisa menutup, menghapus kejelekan. Nah, terkait dengan taubat sebagai salah satu metode terapi, ini bisa teman-teman lihat bagaimana beberapa ayat dan hadis menganjurkan kepada para Bani Adam, kullu Bani Adam pasti punya khilaf, kan gitu. Dan sebaik-baik orang yang khilaf dosa adalah yang mau bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang bertaubat serta membersihkan dirinya dari dosa, maksiat, khilaf yang telah diperbuatan, sehingga tubuh taubatan nasuha, maka bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat. Nah, cara bertaubat bagaimana? Tinggal dia khilaf dosa
kepada hakullah atau hakul adami. Kalau dia itu bertaubat kaitannya kesalahan kepada Allah, maka Rasul pun setelah menggambarkan setiap hari tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar sehari semalam. Itu sebagai wujud taubatan beliau. Padahal beliau adalah orang yang maksum. Ya. Nah, terus yang selanjutnya kaitannya dengan salahan taubat kepada Allah itu, ya bagaimana orang itu mandi taubat, terus sholat taubat 2 rakaat itu, terus beristighfar, terus merasa benci, menyesal terhadap apa yang sudah dilakukan yang jelek itu, menyesal untuk tidak melakukan kembali, dan mengiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Di konsep tasawuf ada tahalli, ada tahalli, ada tajalli itu. Terus kalau taubatnya adalah sesama manusia, maka dia harus minta maaf kepada manusia itu. Kalau misalnya tidak, Allah pun juga tidak akan bisa mengampuni, karena itu kaitannya dengan hakul adami. Kalau kaitannya dengan utang, ya hutangnya dianu dulu, begitu. Nah, itu kaitannya kaitan vertikal dan horizontal. Terus pada aplikasinya Anda tahu bahwa orang yang merasa berdosa, apa itu dosa? Dosa itu adalah sesuatu yang manakala sampean melakukan, Anda merasa malu, merasa jijik, merasa tidak ridho orang lain melihat sampean berbuat itu. Itu merasa malu, itu dosa. Nah, pada saat sampean sudah berbuat dosa, berbuat salah, itu pasti akan mengganggu pikiran, mengganggu perasaan, ketentraman jiwa sampean. Nah, pada saat tentraman jiwa sampean tidak stabil, ada disharmoni, maka yang terjadi adalah imunitas menurun, konsentrasi menurun, emosi, ketidakteraturan, berantakan jiwanya, kan begitu. Maka akhirnya dia tidak berjalan secara harmonis sebagaimana mestinya. Nah, itulah kenapa orang-orang yang sudah minta maaf, orang-orang yang sudah bertobat, itu akan lebih tenang, lebih rileks, tentram. Ketemu dengan orang yang bermasalah dengan dia kok sudah musafahah, sudah minta maaf, itu akan enak-enak saja. Tetapi bagi orang yang misalnya punya masalah, mau ketemu saja, akhirnya balik kanan, terus menyingkiri dan sebagainya, itu malah akan tambah sakit. Begitu. Sehingga al-aqlus salim fil jismi salim. Bagaimana di dalam pikiran, perasaan yang sehat itu juga akan berdampak kepada jasmani anggota tubuh lainnya, kepada kesehatan. Min sana in corpore sano, kata orang Yunani begitu. Ya, saya kira cukup itu sebagai pengantar. Mungkin kita bisa diskusikan materi yang saya sampaikan tadi. Silahkan yang mau tanya, siapa dulu? Saya Pak, saya Silahkan. bertanya sebagai manusia gitu Pak, kan itu pasti ada gejolak iman atas ke bawah gitu. Pasti kan kita juga sering berbuat dosa, maupun sengaja maupun tidak sengaja. Lah itu kan meskipun kita sudah bertaubat, lalu setelahnya itu kita melakukan kesalahan pada Allah lagi, misalnya kita tidak sengaja menyelamatkan orang atau berkata kasar kepada orang lain, gitu kan tidak terkontrol ya Pak. Nah, itu taubatan yang kayak ada kesalahan lalu bertobat, kesalahan bertobat gitu, apakah diperbolehkan Mbak? Iya, tobat sambal meskipun pedes nih yuk kepingin meneh, kan begitu. Tentu saja itu tidak elok dan jangan dilakukan, dikarenakan
itu mempermainkan Allah, mengolok-olok Allah. Artinya adalah Anda melakukan dosa, setelah itu Anda bertaubat karena Allah Maha Pengampun, terus sampean melakukan itu lagi, itu kan sama halnya dengan ngece, mengolok-olok. Nah, terus bagaimana? Ya apa namanya? Dengan komitmen kesungguhan hati sehingga benci untuk melakukan kesalahan kembali, itu adalah prasyarat daripada taubatan nasuha, kan begitu, bahwa iman seseorang, al imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah bisa berkurang itu karena tadi semua ada di hati. Hati adalah panglima, raja yang meremot pikiran, perasaan, perilaku seseorang. Ini buah daripada peperangan antara akal sehat dan nafsu. Kalau menang akalnya, maka perilakunya baik. Kalau menang nafsunya, maka perilakunya jelek. Nah, bagaimana sampean menjaga soliditas iman itu dengan mendudukkan akal sehat sampean tadi? Jangan terprovokasi hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratim bisu. Karena nafsu itu akan memprovokasi, membawa, menghasut kepada kejelekan, kepada kemungkaran, kan begitu. Nah, nafsu itu ada amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah yang menjadi nafsu kamilah. Tetapi secara umum adalah nafsu amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Nafsu amarah marah-marah, nafsu lawamah kenikmatan, kadang dia sadar, kadang dia terjerembab. Ini yang sampainya. Tapi berusaha kita naikkan kepada level mutmainnah yang dia ridho dan diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang harus kita ngomong sedulur papat lima pancar nafsu amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah tadi. Nah, bagaimana biar solid? Ya tombok ati itu kan ono limo. Ya, kumpul dengan orang-orang soleh, ya akan perilaku soleh yang kita lakukan sebagai habit, kebiasaan, membaca Quran, tadabbur maknane, sholat bengi. Ciri orang bertakwa kan puasa, self control, pengendalian diri, kan begitu. Yang ibadah-ibadah itu sebenarnya adalah rutinitas untuk mengawal keberagamaan kita agar tetap iman kita solid. Dengan sampean misalnya melakukan ibadah kan akan lebih tenang, tentram, kan begitu. Itu ya. Ada yang lain? Saya Pak. Ya. Apa yang dimaksud dengan maafan dalam sudut pandang Islam? Maaf. Ya, maaf itu bagian daripada aspek tobat. Dan Allah Maha Pemaaf, penerima tobat. Justru tobat itu adalah sebagai salah satu rukhsah dispensasi, bahwa sifat manusiawi manusia itu adalah bersifat khilaf al-insan ma'halul khata' wan nisyan, kan begitu, tidak lepas dari khilaf salah, kan begitu. Nah, karena dia berbuat salah khilaf, maka masih ada kesempatan, yakni dengan taubatan nasuha, kan begitu. Nah, caranya ya meminta ampun, meminta maaf. Meminta maaf tadi 3. Jangan mengulangi lagi, merasa menyesal dan benci untuk kembali lagi, lalu diikuti dengan hal-hal yang baik. Itu. Nah, maaf itu termasuk kategori ciri-ciri orang bertakwa. Wal afina 'anin nas, memaafkan pada yang kita sakiti. Sehingga orang yang punya ciri memaafkan atau meminta maaf, untuk minta maaf itu perlu jiwa besar, dan memberi maaf perlu kebesaran jiwa. Sampean kalau hari raya itu minta maaf bareng-bareng, itu akan lebih ringan karena semua ini hatinya kan sudah bersih. Tetapi kalau misalnya pas orang hari
lebaran sampean sendiri agak berat. Seperti sampean kalau sholat tarawih 20 rakaat bagi yang 20 atau 8, apa ya sampean setiap malam begitu? Susah. Sama halnya bahwa dosa maksiat itu ibarat noda-noda hitam yang nanti menggelapkan hati. Kalau tidak minta maaf, tidak bertobat, maka ini hati akan semakin kelam sehingga kolbunnya tidak hanya mari tetapi kolbun mayit, menjadi mati, sehingga pada saat sudah mati tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Begitu. Ada lagi mungkin Putri? Ya. Tadi kan Bapak menyebutkan ada taubat dalam bentuk maaf kepada manusia. Nah, taubat dalam bentuk maaf itu bisa berlaku untuk makhluk Allah yang lain, kayak misal kita menyiksa hewan atau merusak lingkungan tanaman atau apa gitu, ya Pak? Iya, pertanyaan bagus. Jadi tata hubungan kita biar harmonis sebagai khalifatullah fil ard itu adalah memakmurkan sebagai wakil Tuhan di muka bumi, bukan berbuat kemafsadahan. Karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kemungkaran kemafsadahan. La tafsil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bagaimana kita memakmurkan pada saat pada Allah, ya kita tata hubungan hak-hak Allah kita penuhi, kewajiban kita pada sesama manusia juga sama. Terus hakul adami sudah, terus hakul alam semesta. Bagaimana kita tidak eksploitir dan menggunduli hutan, karena itu akhirnya akan berimbas kepada diri kita, banjir, longsor, kan begitu. Begitu juga dengan membuang sampah sembarangan, itu juga akan membuat kerusakan yang ada di sekitar kita. Ekosistem kita tidak bersih, tidak seimbang, kan begitu. Sehingga harus saling menghormati, karena semua adalah makhluk Allah. Caranya adalah dengan tidak membuat kerugian, mengambil hak-hak mereka. Semua ada hak. Contoh, kalau misalnya kita nebang itu untuk kegiatan gak masalah, tapi positif, terus kita reboisasi. Tetapi kalau misalnya tidak ada hak, seperti Mbah Sunan Bonang karena terjerembab tidak sengaja, itu nangis karena dia wali Allah, kan begitu. Saya mencabut rumput ini dengan tidak hak untuk makan kambing, tetapi gara-gara di begal misalnya, kan gitu. Kemarin di filmnya Mbah Sunan Kalijogo dengan Mbah Sunan Bonang, kan begitu, dia merasa menangis, kan begitu. Itu karena wali. Nah, kalau kita biasanya jalan-jalan sambil nyobek aneh tangga kita, ya enggak masalah, kan begitu. Nah, itu karena kita belum tingkatan ke sana. Nah, kita berproses ke sana. Saya kira cukup itu. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Over the hills and far from mine, she's waiting for love to